Hari ini firman hari ini akan saya berikan tema hari ini, iman di tengah badai. Iman di tengah badai. Iman di tengah badai ini berbicara bagaimana kita menghadapi tiap permasalahan kita. Di tengah permasalahan ini ada iman. Ada iman yang bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Pertama, iman di tengah badai ini taat kepada Tuhan. Markus 6 ayat 4 itu berbicara ketaatan. Taat melakukan apa yang Tuhan mau. Taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kehidupan kita. Di poin kedua, jangan pakai andalkan kekuatan kita. Lihat, saat mereka mendayung kapal itu di tengah badai sangkal, Tuhan datang pada mereka. Tuhan berjalan di atas air. Tuhan mau, jangan kita pakai saat itu kekuatan kita. Iman yang percaya di tengah badai pasti ada penyertaan. Itu yang Tuhan katakan buat kita ya. Apapun badaimu hari-hari, percaya karena ada penyertaan Tuhan di tengah badai. Ini Tuhan mau katakan, izinkan Tuhan turut campur tangan di dalam tiap masalahmu. Serahkan masalahmu pada Tuhan. Saya cuma mau katakan hari-hari ini saudara-saudara, mungkin kita punya permasalahan yang berbeda, saya maupun saudara di tempat ini. Tapi kita harus percaya saat kita izinkan Tuhan turut campur, saat kita izinkan Tuhan masuk pada perahu kita. Perahu berbicara apa? Permasalahan kita. Saat Tuhan masuk dalam perahu kita, semua akan reda. Karena kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Iman di tengah badai butuh ketaatan kita untuk mendengarkan perintah Tuhan. Iman di tengah badai butuh kita nggak pakai kekuatan kita nggak pakai pemikiran kita. Tiba-tiba di tengah badai ada badai di tengah pekerjaan. Mungkin ya awal dari pekerjaan kita yang baru, kita memulai, kita tanya sama Tuhan, Tuhan izinkan pekerjaan yang baru ini jalan. Tetapi di tengah-tengah itu ada badai. Kita pasti berteriak sama Tuhan, kenapa Tuhan kok izinkan kami melakukan pekerjaan yang baru? Tetapi di tengah-tengah ini ada badai. Saudara-saudara sekalian, selama ikut Tuhan, saya dan saudara tidak pernah semulus dengan apa yang kita pikirkan. Rencana Tuhan itu rencana yang indah buat kita. Kadang kita berpikir sesuatu yang baik, tapi kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Tuhan tidak pernah berjanji buat kita langit yang selalu biru, tidak ada kerikil, tidak ada geronjalan, tidak. Tapi hari ini Tuhan cuma berjanji, saat kamu jalan bersamaku, kamu akan sampai pada ujung. Asal kamu percaya untuk berjalan bersama, walaupun di tengah perjalanan hidup kita selalu ada badai. Lihat saudara-saudara, saat murid Tuhan Yesus ada di kapal di jam 3 malam, angin sangkal, apa yang mereka lihat? Tidak ada, semua gelap, tidak ada jalan. Tapi ingatlah, saat kita menghadapi masalah, saat kita tenang, disitulah kekuatan kita. Karena kita harus percaya, kita berjalan dengan siapa hari ini? Dengan Tuhan Yesus, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil buat kita hari ini. Kalau kita orang yang percaya, kita harus percaya 100%. Badai apapun dalam kehidupan kita, kita orang percaya pasti ada penyertaan. Kita cuma butuh satu, ketaatan. Taat melakukan perintah Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Orang percaya pasti ada penyertaan dalam badai. Berserah penuh. Kita tidak tahu tapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengingkari firman-Nya. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi rancanganku damai sejahtera. Hari ini mungkin tidak baik buat kita semua, karena dengan adanya pandemi corona ini kita tidak tahu kita akan memulai apa dalam pekerjaan kita. Sedangkan hari-hari ini semua yang kita punya ini minus, keuangan kita, bahkan apa hari-hari ini semua kita tidak tahu kemana arah kaki kita berjalan. Bahkan untuk bayar uang sekolah, untuk kehidupan kita sehari-hari, kita tidak tahu dari mana keuangan kita ini semua.
Tapi ingat, Kau temani di ayat 51 yang Tuhan katakan, 52, sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, rohmu hati mereka tetap begini. bekerja selalu Apa peristiwa roti ini? Ingatlah, untuk Yesus memberi makan 5.000 orang. kebaikanku. Waktu itu dengan muridnya cuma berapa roti? 5 roti 2 ikan, tapi bisa memberi makan 5.000 orang. Saudara-saudara, Dari tempat maha tinggi, percayalah, Bapa saya dan kekal saudara-saudara bahkan kekurangan. Burung Kau pun Tuhan hadir pelihara. di sini, Saat Tuhan sediakan 5 roti 2 ikan, membuat makan 5.000 orang. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mungkin hari ini saudara sama saya berada di kapal yang masih sama, di kapal yang masing-masing dengan permasalahan yang beda-beda. Kita menghadapi angin sangkal yang beda-beda juga. Ingatlah, Tuhan yang sama menolong kita dan saudara-saudara. Kau hadir Tidak ada di yang mustahil buat Tuhan sini, hari ini. Percayalah, memulihkan hati. mungkin hari ini berdampak banget, berdampak sekali, bukan untuk saudara tapi juga untuk saya. Bahwa apapun yang terjadi saat ini, semua Tuhan izinkan. Karena Tuhan mau melihat anaknya punya iman sejati. Anaknya mampu berjalan di atas tengah badai. Iman anak-anak Tuhan ini, iman yang luar biasa. Kenapa badai ini boleh terjadi? Karena Tuhan mau bawa pemulihan buat orang-orang yang dipilih Tuhan. Kita harus percaya waktunya Tuhan bukan waktu kita. Tapi kita nggak mampu, kita nggak bisa memperhentikan. Kita nggak bisa menghentikan waktunya Tuhan. Saat Tuhan membuka pintu berkat saudara-saudara kalian, nggak ada yang bisa menghentikan. Siapa yang bisa? Tidak ada yang bisa menghentikan. Saudara pun tidak akan mampu menghentikan saat Tuhan Hadir di sini, memulihkan hati, percayalah hari-hari ini. Nggak ada yang mustahil. menyembuhkan yang Walaupun hari-hari ini terluka. untuk kehidupan sehari-hari kita dalam hidup, percaya Bersamamu Tuhan tepat Bapa, dan saya. ku kan Kita percaya kita anak-anak Tuhan tidak pernah berguncang. Kita percaya apapun hari-hari ini, iman di tengah badai butuh ketaatan. Iman di tengah badai jangan andalkan kekuatan. Iman di tengah badai percaya ada penyertaan bagi orang yang percaya. Iman di tengah badai butuh apa? Berserah penuh. Saat Tuhan naik, saat kita ikutkan Tuhan, kita serahkan masalah sama Tuhan, kita percaya Tuhan yang selesaikan buat kita. Hari ini tidak ada yang mustahil buat kita, saudara. Apapun kita harus percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang hebat.